Shalom the Warriors, dalam program Life Healthy for God Glory ini akan membahas seputar dunia kesehatan. Membicarakan gaya, pola hidup yang sehat yang dipadukan dengan kebenaran Alkitab. Pastinya memberkati kita dengan ilmu pengetahuan lebih lagi. Jadi, saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atas tanggapan kalian di bawah ini. Kalau mau bertanya juga boleh langsung ditulis di dalam kolom komentar. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan dukungan kepada pelayanan kami ini juga bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Ini penularan COVID-19 ya, yang pertama, dia dapat menginfeksi siapa saja. Nah, efek lebih berbahaya atau fatal pada yang pertama, lanjut usia. Yang kedua, ibu hamil. Yang ketiga, memiliki penyakit tertentu. Keempat, perokok. Kelima, memiliki daya tahan tubuh lemah. Contohnya, penderita kanker. Nah, sekarang, bagaimana cara penularan COVID-19 ini? Yang pertama, dia sengaja menghirup cikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bicara, batuk, atau bersin. Ya, jadi tidak ada istilah kalau virus corona ini bertebaran di udara. Atau kita sebut airborne disease itu bukan. Jadi langsung ya Pak ya? Langsung, betul. Nah, yang kedua, memegang mata, mulut, atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Tuh, pegang hidung, mata, mulut, atau hidung. Ya, ini kuncinya, cipratan ludah. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ya, ini harus digarisbawahi nih, kontak jarak dekat. Maksudnya bisa dijelaskan nggak Pak, kontak jarak dekat? Kayak Nah, kita seperti ke di gambar pasar ini. nih Pak. Ya, seperti di pasar ini. Kan berdekatan nih, tidak pakai masker. Padahal Ya, kita terus, nggak berbicara ya Pak ya, kita nggak berbicara ya. selama Cuman, tidak berbicara nggak apa-apa. Kalau kan nggak mungkin pasar ini tidak ada orang yang ngobrol kan? waktu dia ngomong misalnya 10.003, 10.003, 10.003, Ya ini, bukan. benar. Poin 1, 2, 3 digabung. Sudah menghirup cipratan, menyentuh, terus memegang mata, ya kan? Langsung memegang mata, terus kontaknya dekat juga, udah. Lengkap, sudah. Penularannya. Nah, seperti di gambar ini. Di pasar sore. Kan kita dengarkan berita di Sukabumi, kalau nggak salah ya, atau di Tasikmalaya, kalau nggak salah, yang 47 orang terjangkit COVID-19, sekitar 1-2 minggu yang lalu. Dalam satu acara ya Pak ya? Iya, di kelas senam, 47. Sampai ambulan itu konvoy, menjemput mereka. Nah, coy. Sampai masuk di TV, itu masih bilang kalau COVID-19 tidak ada. Ya sih Pak, minimal sih kita bermasker sih Pak. Bermasker, tidak tidak memegang mata, hidung ya, sebelum mencuci tangan ketika kita memang habis dari luar gitu ya Pak ya. Benar. Nah ini Pak, saudara. ada lagi Jadi nih gini. Pak. Ya. Kita kan pakai masker.
Ya, Oke? ya, Terus kadang-kadang tangan kita nih ya, memegang masker luar kan, ya, untuk memindahkan mungkin naikin ke atas, kurang ya, pas, ke samping, ke kanan. Nah, ya. terus tapi mungkin kita nggak memegang mata atau hidung atau apa. Itu mungkin belum berefek ya Pak. Tapi yang Kembali saya lagi, kepikirin, kembali lagi Bu. ah, Kalau kita menghirup, kan poin satu di sini Bu. Dia sengaja menghirup cikan ludah atau droplet, ya kan, yang keluar saat ya, pendekar bicara batuk atau bersin. ya, Nah, selama kita tidak menghirup atau tidak memegang mulut, kita tidak akan tertular. Jadi hmm, virus ini harus masuk lewat hidung atau mulut. iya, Jadi kalau saudara mau apa ya, menyetel gitu ya, maskernya supaya lebih pas, mulailah dari kiri kanan sini. Begini. jadi jangan pegang di depan begini ya Pak. Kalau bisa jangan. Karena kan Biasakan. tangan kita itu nggak sadar Kotor. mungkin putik mata atau apa gitu kan Pak. Iya. Oke, Jadi tangan kita itu bukan hanya apa ya, berpotensi mengandung COVID-19, dia juga banyak bakteri-bakteri yang lain. Kuman-kuman yang lain itu banyak sekali. Biasakan kalau mau mengatur itu dari kiri kanan, kan bisa kan? Tidak harus dari langsung depan gini kan? Kan hanya membangun kebiasaan. ya memang. Tapi sampai saat ini masih juga sih Pak saya perhatikan ya. Itu kepada saya juga ya maksudnya sedikit mau betulin pegangnya yang di depan, naikin turun gitu. Benar kan? Kalau kita kembali lagi kebiasaan, Bu. Iya, Saya waktu awal itu saya membiasakan dari kiri kanan. Sampai hari ini saya sampai kalau mau nyetel dari kiri kanan. Kalau misalnya saya mau dari tengah, itu pas waktu maskernya masih baru. iya. Saya setel, saya pencetkan supaya dia pas semua. Nah, setelah itu tinggal setel kiri kanan saja, kan sudah mengikuti pola ininya, bentuk muka kita kan. Betul ya? Ya, Iya, setuju Pak. Iya. Makanya apalagi tuh Pak yang suka taruh-taruh di dagu, diturunin di dagu doang, Oh, itu musik. lagi ngomong ngetren, pakai Bu. lagi. Lagi Iya. ngetren tuh, Bu. Nanti kita akan belajar itu. Lagi ngetren tuh sekarang. Taruh di dagu, di bawah hidung, ya kan? Iya, betul betul, betul. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, bagaimanakah cara kita membedakan jenis batuk? Yang pertama kita mengenal batuk dulu ya. Batuk merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh terhadap penyakit. Terus batuk ini apa? Cara tubuh untuk menepis iritan di dalam tenggorokan. Luar biasa ya Tuhan ciptakan tubuh kita ya. Iya, Ketika ada benda asing masuk, otomatis tubuh itu akan menepis dengan otomatis tuh di dalam tenggorokan untuk keluar. Bayangkan kalau bisa tubuh tidak bisa menepis iritan itu secara otomatis, saudara. Berapa banyak itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Nah, yang pertama batuk berdahak. Nah, ini terjadi dengan frekuensi yang cukup sering. Terus batuk berdahak ini otomatis ya ada dahak atau lendir yang keluar dari tenggorokan. Dan batuk berdahak itu merupakan tanda umum orang terjangkit sakit flu atau batuk pilek. Nah, biasa diikuti dengan gejala hidung meler dan kelelahan. Ya, jadi saudara bisa mengerti batuk berdahak itu apa,
ya kan? Nah, biasanya dia mempunyai sensasi mengganjal pada tenggorokan. Nah, tubuh berusaha menarik keluar dahak itu, atau bahasa Inggrisnya kita sebut mucus, dari sistem pernapasan, termasuk pada tenggorokan, jalur napas, paru-paru, dan hidung. Nah, respon tubuh ini membuat dahak keluar saat batuk dan hidung mengeluarkan ingus atau lendir. Ya, cukup menarik ya. Tubuh kita ini meresponnya kalau kita sakit ya. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan ciptakan tubuh kita tuh sangat-sangat sistematis. Yang kedua adalah batuk kering. Ya, kebalikan dari batuk berdahak, ya, batuk kering itu tidak berdahak. Ada sensasi gatal pada tenggorokan. Itu adalah refleksnya adalah batuk. Biasanya batuk kering ini sulit dikendalikan dan terjadi pada waktu yang lama. Kenapa? Peradangan iritasi saluran napas. Nah, seringkali disebabkan oleh apa? Infeksi saluran pernapasan atas, saudara. Batuk kering ini. Ya, kita semua pernah ngalami ya, batuk berdahak, batuk kering. Ya. Nah, contohnya apa? Selesma atau flu. Nah, terus kemungkinan penyakit lainnya apa? Pertama, radang tenggorokan. Yang kedua, radang amandel. Yang ketiga, paparan debu atau asap. Yang keempat, asma. Yang kelima, alergi. Jadi banyak faktor ya batuk kering ini, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke batuk COVID-19. Nah, batuk COVID-19 ini dia mirip dengan flu. Ada batuk pilek ataupun selesma. Nah, gejala yang dialami penderita COVID-19 itu seperti apa? Demam tinggi, batuk kering, kelelahan, hilang nafsu makan, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Ya, jadi ada kemiripan ya antara batuk berdahak dan batuk kering ini ya dengan COVID-19. Jadi kita kalau mengalami batuk jangan, oh, saya kena COVID. Belum tentu. Jadi kriteria itu harus masuk ini juga, saudara. Yang lainnya ini, demam tinggi, batuk kering, kelelahan, hilang nafsu makan. Nah, jadi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut, Pak. Nggak tahu Lanjut Pak ya. Lesmana. Pak Jimmy, Ya, kalau seseorang, kan ini COVID udah hampir setahun sudah ada di ya, dunia nih Pak ya, termasuk di Indonesia. ya. Nah, kalau selama ini kan mungkin kita beranggapan orang yang terkena COVID nggak mungkin kena 2 kali. Tapi kenyataannya kan ada juga yang bisa sampai kena 2 kali. Ya, Nah, sebenarnya katanya ini sih masih simpang siur sih. Seorang yang sudah terkena COVID-19 dan sudah sembuh, sebenarnya dia badannya masih belum sembuh-sembuh benar loh, karena masih ada efek sampingnya gitu loh, Pak. ya. Sebenarnya itu benar nggak ya? Jadi gini, yang dimaksud Pales efek samping itu adalah long COVID. Nanti di materi yang berikutnya kita akan belajar. Long COVID namanya itu, Pales. Pasti ada efeknya. Tidak seperti waktu kita sebelum terjangkit. Pasti ada bedanya. Jadi saya pernah baca katanya ada orang yang sembuh tapi sampai detik saat ini masih sering sesek. Iya, percaya. Benar. Kan gejalanya beda-beda, tidak selalu sama. Ada yang mudah kelelahan, cepat capek, ada yang kadang-kadang sesak napas.
Berarti efek daripada eh, virus COVID ini selain penyebarannya yang cepat, berbahayanya dia, efek ke depannya ya Pak ya? Makanya kembali lagi ada juga yang sembuh total. Tergantung dari kondisi tubuh individu. Tubuh masing-masing itu. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana supaya kita tidak mengalami yang namanya long COVID? Ya jangan sampai kita terjangkit. Bagaimana supaya kita terjangkit? Ya lakukanlah protokol kesehatan. Hiduplah disiplin. Karena virus ini tidak bisa hilang begitu saja. Iya. Makanya setiap negara kan berusaha untuk menciptakan yang namanya kekebalan kelompok. Atau kita sebut herd immunity. Benar kan? Bukan menghilangkan virus ini 100%. Karena semua dokter, semua para ilmiah, atau semua mereka tahu bahwa virus ini tidak bisa hilang total 100% di dunia, itu tidak bisa. Iya. Kalau misalnya bisa, kenapa harus dilakukan vaksin ulang? Kan gitu. Vaksin ulang sampai 2 kali atau 2 kali lebih itu sebenarnya dia untuk memperkuat antibodi juga ya Pak ya? Iya, benar. Berarti kalau cuma satu kali nggak ada efek atau gimana gitu? Bukan gini, jadi gini Pak Les. Ada beberapa macam vaksin itu yang diperlukan 2 kali, ada yang hanya sekali. Yang saya maksud adalah setelah kita melakukan vaksin itu, ya paket vaksin itu selesai, kan kita diharapkan terciptalah yang namanya antibodi. Yes. Nah, setelah antibodi itu terbentuk, dia bukan terbentuk untuk selamanya. Ada di kurun waktu, itu kita harus vaksin ulang. Oh, oke. Nah, sekarang pertanyaan seberapa lama? Nah, ada yang berita mengatakan setahun sekali, ada yang bilang setahun lebih. Kan ini baru setahun ini, pandemik ini. Nah, masih belum dilakukan studi yang benar-benar yang sangat dalam. Berapa kali kita dibutuhkan. Tapi yang pasti, vaksinasi ini bukan sekali untuk seumur hidup. Berarti itu membuktikan bahwa virus ini tidak bisa hilang di dunia ini. Betul, Ada kan? aturannya nggak sih Pak ya? Mungkin setiap 2 bulan vaksin lagi Nah, itu atau masih belum dilakukan pendalaman itu, Pak Les. Seberapa lama antibodi ini tercipta ini untuk melawan COVID-19 ini? Kalau misalnya ada vaksin ulang, berarti ada resiko orang terpapar, kan? Iya. Benar, kan? Nah, sekarang kalau misalnya resiko terpapar, kan berarti virusnya tidak bisa hilang 100%. Iya. Kan sesederhana itu. Makanya kenapa setiap negara, setiap pemerintah itu selalu ya kan meminta rakyatnya untuk menjalani protokol kesehatan supaya penyebarannya tidak meluas. Kalau penyebaran luas, selain ya kan rakyatnya banyak yang menderita, jatuh sakit, ya kan, dampak-dampak lain itu juga banyak. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan lain-lain. Betul kan? Iya. Dampak secara psikologis, depresi, bahkan ada kan di negara lain orang tingkat bunuh diri kan cukup tinggi. Kalau nggak salah ada satu negara kan sampai ada menteri untuk apa? Menteri kesepian atau apa itu ada kan? Pernah dengar nggak, saudara? Enggak, saya nggak dengar. Kalau nggak salah menteri untuk kesepian atau apa? Jadi negara tuh menyadari
bahwa rakyatnya itu juga depresi. Kalau nggak salah saya dengar itu di Jepang ya. Jadi bayangkan dampak dari COVID-19 ini cukup apa ya? Cukup dahsyat, saudara. Namun kita jangan terlalu takut. Karena apa? Mau nggak mau kita harus hadapi ini. Iya. Kita harus lawan, kita harus fight. Tapi Kita fight bukan masalahnya, kita mencobai gitu, jangan. ya, terkadang masyarakat kita juga ya manusia nih Pak ya. Kalau barusan awal-awal, ingat nggak Pak, pada saat Pak Jokowi awal Maret mengatakan bahwa ada 2 atau 3 orang rakyat Indonesia terpapar COVID. Wih, saat itu hand sanitizer, masker habis. Hingga akhirnya melonjak, ya kan. Tapi sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kadang dia masyarakat merasa jenuh juga ya Pak ya. Apalagi udah setahun nih. Ya. Nggak hilang-hilang, ya udahlah. Ya. Ya, jalani hidup ya seperti biasa gitu loh. Nah, benar. itu yang apa ya? Bahaya jadinya. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan Pak Les. Kalau mereka merasa jenuh, ya kan, menganggap bahwa COVID itu sudah biasa atau hilang dan sebagainya. Pertanyaannya, rumah sakit juga hilang nggak pasiennya? Enggak, Pak. Enggak kan? Korban berjatuhan mulai hilang nggak? Kan nggak? Semakin meningkat ya, penularan semakin naik ya. Rakyat jenuh, tapi masalahnya virus corona tidak jenuh. Virus nggak mau tahu, Pak. Virus nggak jenuh, nggak mau tahu. Manusia cepat lupa, virus nggak pernah lupa. Dia diciptakan untuk mereproduksi. Kan kita belajar kan di minggu sebelumnya kan? Iya, iya. Iya, dia mereproduksi. Apalagi sekarang sudah mutasi yang baru kan, Pak ya? Oh iya. Dari Inggris. COVID-117 tuh, waduh. Ya itulah kehebatan dari virus. Virus itu belajar dan dia bermutasi. Dan itu sekarang bukan bikinan orang ya, Pak ya? Kenapa? Bukan bikinan orang gitu maksudnya. Mutasi enggak, dia bisa bermutasi sendiri. Dia bisa bermutasi sendiri itu. Kan lucu kalau kita jenuh terus kita nggak mau memperhatikan lagi. Itu peluang besar bagi virus corona untuk menyebar lebih luas lagi. Iya. Kalau virus corona itu punya tangan, 2 tangan, mereka tepuk tangan tuh. Ya kan, menemukan inang-inang baru terus, tepuk tangan, mempunyai tempat tinggal baru. Kan betul kan? Justru kita harus lebih waspada, bukan kita tambah jenuh terus kita nggak peduli. Cuek gitu ya. Cuek gitu. Kita berhadapan dengan makhluk hidup, saudara, bukan barang benda mati. Makanya hargailah para medis, para dokter. Pagi, siang, dan malam, tiada hentinya mereka merawat pasien itu. Lah kok kita masih baik-baik saja, kok tidak ini? Waspada, menjaga protokol kesehatan. Bayangkan kalau misalnya para perawat, para medis itu jatuh sakit, siapa yang mau menjaga pasien COVID ini, saudara? Betul Pak. Setuju itu Pak. Benar kan? Iya. Kalau mereka terpapar, sudahlah. Sudah, siapa yang menjaga kita? Atau siapa yang menjaga pasien-pasien itu? Mereka itu juga punya keluarga. Apa mereka tidak ini ada dampak sosial juga, psikologis juga? Pasti ada dampaknya, saudara. Oh, kamu perawat di mana rumah sakit? Ngurusin pasien apa? COVID. Udah. Ya kan, orang lingkungan pasti ngecap dia apa? Wah, harus jaga jarak nih. Kan kasihan kan?
Hmm. Tapi itulah pengabdiannya mereka yang kita harus hargai, saudara. Iya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, untuk batuk COVID-19 ini, kondisi yang lebih serius, pertama, dada seperti tertekan. Yang kedua, kesulitan atau sesak napas. Yang ketiga, bibir dan wajah itu membiru. Jadi kondisi yang lebih serius. COVID-19 Ini yang ini. udah terpapar dong, Pak ya? Pasti. Namanya juga batuk COVID-19. Dalam pengertiannya sudah ya lebih dari di atasnya OTG ya? Oh pasti. Kondisi lebih serius, Pak Les. Nah ini saya kasih warna merah, lebih serius. Otomatis kan dia menyerang pernapasan, paru-paru, otomatis kan kekurangan oksigen, dan pastinya bibir wajahnya juga membiru kan? Iya. Oke, habis sudah untuk seri virus Luar corona ini. biasa mengenal virus corona lebih dalam. Baik, sekarang kita mengerti kan virus corona ini bagaimana, apa itu virus corona. Dan ini benar-benar nyata, saudara. Ya, Kita jangan main-main. ada slogan nih Pak, masih berani berkata virus corona tidak ada? Oke, sekarang pertanyaannya sangat sederhana. Kalau mereka menganggap virus corona tidak ada, yuk berkunjunglah ke rumah sakit kalau berani. Lihatlah para pasien-pasien itu kalau berani. Jangan hanya omong doang. Ya kan? Iya. Berani nggak? Pertanyaannya kan gitu. Iya, betul Pak. Mereka berani ngomong nggak ada kan, tapi nggak berani ke rumah sakit. Kan lucu. Benar Pak, benar, setuju Pak. Setuju kan? Iya. Itulah. Kadang bener-bener apa ya, bagi saya sih nggak masuk di akal gitu ya. Kok bisa orang-orang bisa mengatakan, oh nggak ada konspirasi. Itu hoax. Tapi disuruh ke rumah sakit nggak berani. Iya. Iya, iya. Ya kan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah ini sih Pak. Cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi kesimpulan saya gini, saudara-saudara, virus corona ini benar-benar nyata ada. Virus corona ini sangat cepat penyebarannya, itu benar. Dan tingkat gejalanya dari tahun lalu, ya kan, dengan tahun ini itu semakin parah. Ya, karena virus itu bermutasi. Yang kita tahu kan dengan sebutan B atau Bravo 117. Sekarang juga ditemukan ya kan varian baru lagi yang namanya N439K. Yang pastinya kalau mereka bermutasi itu bukan yang lebih jinak tapi yang lebih ganas. Ganas dalam arti apa? Dia lebih mudah penyebarannya. Mari kita lihat kan di negara Inggris berapa puluh ribu orang terjangkit dalam sehari. Itu cukup parah, saudara. Sampai rumah sakit itu muntah ruah pasiennya tuh. Sampai para medis itu kewalahan.
sampai negara itu harus di lockdown. Sekarang pertanyaan, apakah itu masih hoax? Jelas ada, Pak. Pasti jelas ada. Namun kita nggak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu paranoid. Selama kita mengetahui bagaimana cara penyebarannya ini. Supaya apa? Kita tahu bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak terjangkit. Iya, luar biasa. Jadi kalau buat yang mendengar, boleh dilihat lagi ke depan tadi pembicaraan kita yang cukup luar biasa. Tadi yang Bapak bilang bagaimana cara kita mengenali penyebarannya bagaimana, terus sikap kita menghadapinya bagaimana. Jadi memang nggak boleh takut berkelebihan juga ya Pak ya. Makanya Tuhan ciptakan kita itu kan luar biasa, saudara-saudara ya. Tuhan juga berikan kita hikmat. Makanya di kitab Amsal tadi yang kita sudah bacakan, perolehlah hikmat itu, maka engkau memperoleh pengetahuan, pengertian. Tuhan juga ingin kita belajar, saudara. Bukan hanya beriman saja. Tuhan juga ingin otak kita itu diisi dengan hikmat, dengan pengetahuan, pengertian. Ya. Supaya kita bisa tahu bagaimana kita mencegah COVID-19 ini tidak menyebar. Ya, Pak Jimmy. Ya. Terima kasih banyak. Iya. Sama-sama, Bu. Nggak terasa waktu berjalan begitu cepat ya, karena memang kita lagi membahas masalah situasi yang memang saat ini benar-benar lagi real, nyata gitu ya. Vaksin lagi sedang berjalan, tapi kan kita tahu sendiri ya, memang semua perlu waktu. Dan vaksin bukan sekali aja, seperti tadi sudah dikatakan, itu ada vaksin yang harus diulang gitu ya Pak ya. Iya. Ya, biarlah kita semuanya bisa menghadapi situasi saat ini, minimal kita ikuti protokol kesehatan yang memang sudah diberikan sebagai satu pengetahuan. Kalau saya boleh tangkap nih Pak ya, dan jangan pernah lagi berkata COVID itu tidak ada, memang itu ada gitu ya. Kalau memang misalnya nggak percaya, silakan aja datang ke rumah sakit berkunjung gitu kan Pak ya. Iya. Ya. Selanjutnya juga memang ini, orang sekarang saya lihat juga di pasar udah cuek lagi gitu situasi. Sementara tadi gambar sudah dilihatkan, ternyata dalam kerumunan orang yang terlalu dekat juga itu bisa sama sekali ada tingkat penularan yang bisa terjadi, apalagi kalau kita nggak pakai masker gitu ya. Makanya usahakan kalau habis di tempat kerumunan orang banyak itu pulang segera cuci tangan, bahkan mungkin bisa mandi langsung seperti itu ya Pak ya, mengganti semua pakaian yang kita pakai. Ya meminimalis lah Pak, karena kan kalau memang misalnya terkena kan berdampaknya yang merasakan terkena itu gitu ya. Emang orang kalau belum kena akan merasa itu biasa-biasa saja gitu. Terima kasih banyak Pak Jimmy untuk malam hari ini Pak Jimmy. Sama-sama Bu. Masuk untuk sesi selanjutnya ya Pak ya. Tentunya dengan topik yang juga jauh lebih menarik lagi ya Pak ya. Ini aja udah menarik banget karena dalam situasi yang memang saat ini benar-benar pengetahuan ini sungguh sangat dibutuhkan. Itu. Oke. Ya Pak Jimmy, Pak Lesmana, Ya. sampai kita jumpa di dalam rekaman selanjutnya. Itu salam sehat selalu, saling mengingatkan ya melalui WhatsApp yang ada untuk tetap protokol kesehatan. Oke. Amin. Ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati juga saudara semuanya. Ya.